kendaraan militer tentara DPR bersiap menembakkan peluru artileri dengan selembaran ke arah posisi Ukraina dengan proposal untuk menyerah di Yasinovata, Donetsk Oblast. Ukraina pada 20 Mei 2022, pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Ukraina. Kondisi ini dilaporkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina sebagaimana dilansir oleh Krinfor, agensi berita nasional Ukraina. Dalam update terkini dilaporkan, pasukan Rusia berusaha untuk memperbaiki situasi taktis mereka ke arah Bakhmut, melakukan operasi penyerangan dan penembakan artileri di dekat sejumlah pemukiman dalam arah Volyn dan Polisia. Sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan tempur, salah satu brigade mekanik Belarusia telah mengerjakan penempatan kantor wajib militer dengan penerimaan wajib militer baru yang sebenarnya. Di arah utara, pasukan Rusia terus menahan unit-unit distrik militer barat Rusia di daerah perbatasan wilayah Bryansk dan Kursk untuk menunjukkan kehadiran mereka dan menahan manuver unit-unit Ukraina. Musuh menembakkan artileri ke posisi pasukan Ukraina di dekat Leonivka dan Balsiv, di wilayah Chernihiv dan Samit. Di arah Slobosanki, militer Rusia mengumpulkan kembali pasukan untuk meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Di arah Kharkiv, upaya utama Rusia difokuskan untuk mempertahankan perbatasannya diduduki. Untuk menahan unit Ukraina dan mencegah transisi ke ofensif, prajurit Rusia melakukan penembakan artileri yang intens termasuk dengan beberapa peluncur roket di daerah Bazalizivka, Udi, dan Verkhny Saltiv. Di arah Slovakia, pasukan Rusia melakukan operasi penyerangan mencari kelemahan di garis pertahanan Ukraina, menembakkan artileri berbagai kaliber ke infrastruktur sipil di dekat Pripyat, Dolina, Karnavkivka, dan Vernopila. Di arah Donetsk, militer Rusia bertempur di sepanjang garis kontak, dengan upaya utamanya difokuskan pada arah Bakhmut. Di arah Liman, mereka tidak mengambil tindakan signifikan menembakkan artileri ke unit Ukraina di daerah Peskonivka. Di arah Severodonetsk, Rusia terus menyerang pasukan Ukraina dengan semua senjata yang tersedia di wilayah Belohorivka, Lysychansk, dan Severodonetsk. Pasukan Rusia tidak berhenti berusaha untuk membangun kendali penuh atas kota Severodonetsk. Melanjutkan operasi penyerangan di arah Bakhmut, mereka menyerbu area tersebut untuk meningkatkan posisi taktisnya. Penembakan artileri tercatat di wilayah Vesel, Solidar, Berestov, dan Voskoyarivka. Di arah Liman, Avdiivka, Novopavlivka, dan Zaporizhia, pasukan Rusia melakukan tembakan sistematis untuk menahan tindakan pasukan Ukraina di permukiman Novobavmutivka, Vodiane, Pervomaisky, Mikhalsky, Antonivka, Hulyaipol, Novopil, dan Orikhiv. Di rute Yehorivka-Sivkensko, tentara Ukraina menemukan dan melenyapkan kelompok sabotase dan pengintaian musuh di arah Bus Selatan dan Tavria. Rusia memfokuskan upayanya untuk mempertahankan wilayahnya dan mencegah kemajuan pasukan Ukraina, menimbulkan kerusakan akibat kebakaran dan terus memperkuat sistem posisi di daerah Besvodny dan Isenka. Di Laut Hitam dan Laut Zona Operasi Maritim Azov, fokus utama musuh adalah memblokir navigasi sipil. Di Laut Hitam, musuh tetap siap menggunakan 3 kapal induk rudal presisi tinggi. Inggris mempertimbangkan kirim rudal anti kapal tambahan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Dan Wallace mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengirim rudal anti kapal perang tambahan ke Ukraina di luar senjata yang telah dijanjikan. Dikutip dari Reuters, Wallace mengatakan bahwa pengiriman sistem roket multi peluncuran berpemandu yang dijanjikan Inggris ke Ukraina akan segera dan bahwa London sedang mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak senjata. Kami jelas mengeksplorasi kemampuan anti kapal yang lebih besar dari yang telah kami masukkan dalam keluarga sistem senjata Brimstone, katanya kepada wartawan. Kami juga melihat apakah kami dapat menyumbang untuk melengkapi Belanda dan Denmark. Harapan kami juga, meskipun variannya sedikit berbeda, tambahnya. Menteri mencatat bahwa pelatihan personel militer Ukraina sama pentingnya dengan pengiriman senjata. Pasukan Ukraina di timur negara itu, berapa dari mereka telah berada di front itu selama 90 hari. Mereka kelelahan. Mereka sering dalam artileri kalah jumlah dalam rasio yang sangat tinggi, kata Wallace. Penting untuk membantu Ukraina dengan kemampuannya menggantikan orang-orang di garis depan, tambah Wallace. Dia mengatakan akan pergi ke Turki minggu depan untuk membahas antara lain ekspor gandum dari Ukraina. Inggris melihat Turki sebagai kemungkinan penjamin dari kesepakatan apapun untuk saluran pengiriman untuk mendapatkan biji-bijian dari Odessa. Mengagetkan, singgung perang Rusia-Ukraina yang masih panas, tiba-tiba Jerman gerakan pasukan ke Bosnia untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Ada apa? Pemerintah Jerman menggerakkan pasukan dengan misi penjaga perdamaian Uni Eropa di Bosnia. Ini menjadi pertama kalinya dalam 1 dekade usai meningkatnya kekhawatiran tentang ketidakstabilan
dari perang Rusia-Ukraina yang meluas ke Balkan Barat. Juru bicara pemerintah Stefan Seibert mengatakan kabinet memutuskan untuk mengirim pasukan ke EUFOR Althea yang telah aktif sejak 2004. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Berlin Rabu 15 Juni. Seibert mengatakan maksimal 50 tentara akan dikirim selama 1 tahun, menandai kembalinya pasukan Jerman di Bosnia yang telah ditinggalkan pada akhir 2012 silam. Beberapa dari pasukan tersebut dibagi menjadi 2 yang disebut tim penghubung dan observasi. Kelompok yang disebar di negara tersebut dan berfungsi sebagai sensor untuk komando EUFOR, sementara yang lain akan bekerja di markas besar di Sarajevo. Keputusan Dewan Menteri tersebut perlu disetujui di Bundestag. Seibert mengatakan bahwa pasca persetujuan di parlemen tentara Jerman akan bertugas hingga akhir Juni mendatang dan periodenya dapat diperpanjang. Kementerian Pertahanan Jerman juga mengatakan pemerintah federal memutuskan untuk melanjutkan partisipasi dalam operasi Uni Eropa di Bosnia dan Herzegovina di EUFOR Althea. Wilayah Balkan Barat yang stabil sangat penting bagi kami. Konsultasi pertama di Bundestag diharapkan berlangsung pada 24 Juni. Katanya di Twitter dikutip dari Al Jazeera Jumat 17 Juni. Bosnia terletak ratusan kilometer dari pertempuran di Ukraina, tetapi menghadapi gerakan separatis Serbia Bosnia yang semakin tegas yang menurut para analis setidaknya mendapat dukungan diam-diam dari Moskow. Hanya beberapa hari setelah serangan Rusia ke Ukraina, UE memutuskan untuk hampir menggandakan ukuran pasukan penjaga perdamaian EUFOR menjadi 1.100 tentara dari 600 dengan mengirimkan cadangan untuk mencegah potensi ketidakstabilan. Sebelumnya, aliansi NATO dan pejabat senior Uni Eropa telah memperingatkan ketidakstabilan dari perang di Ukraina dapat menyebar ke Balkan Barat. Dengan demikian, Jerman menanggapi situasi tegang di Bosnia dan Herzegovina, kata kantor luar negeri Jerman di Twitter. Aktif sejak 2004, operasi EUFOR Althea UE adalah penerus misi penjaga perdamaian NATO di negara tersebut. Pasukan Eropa dimaksudkan untuk menstabilkan negara setelah perang 1992-1995 yang merenggut sekitar 100.000 nyawa.